Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Laurentius William Wake dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2023. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dari mata kuliah profesi keguruan. Profesi keguruan terdiri dari dua kata, yaitu profession dan juga guru. Profession adalah suatu pekerjaan yang memerlukan suatu keahlian khusus maupun kemampuan yang khusus. Jadi, tidak sembarang orang bisa melakukan pekerjaan tersebut. Sedangkan guru adalah seorang pengajar. Jadi, profesi keguruan adalah suatu keahlian yang dikuasai oleh seorang guru yang digunakan dalam dunia pendidikan sebagai mata pencarian. Sebagai seorang guru, kita harus menguasai beberapa hal. Salah satunya yaitu manajemen kelas. Mengapa kita harus menguasai manajemen kelas? Supaya kita bisa dapat mengatur suasana maupun kondisi dalam kelas, sehingga dapat lebih efektif lagi dan lebih kondusif, dan membuat para siswa yang kita ajari bisa belajar dengan lebih baik lagi. Kalau kita tidak menguasai apa yang dinamakan manajemen kelas, kita jadi sulit untuk mengatur suasana maupun kondisi dalam kelas, yang mungkin saja bisa membuat konsentrasi para siswa kita dapat terganggu dan proses pembelajaran tidak maksimal. Adapun beberapa tujuan mengapa kita diwajibkan untuk menguasai manajemen kelas, yaitu 1. Kita bisa mempertimbangkan semua variabel yang ada seperti jumlah siswa, fasilitas yang ada, dan juga kondisi dalam kelas. Kedua, kita bisa memberikan respon yang tepat terhadap siswa. Ketiga, kita bisa memahami semua kondisi maupun kemampuan yang siswa kita miliki. Keempat, kita bisa mempertimbangkan hal-hal apa saja yang harus kita hilangkan agar kiranya dapat menciptakan suasana belajar yang lebih baik lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa peran guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu mengajar. Tugas utama seorang guru harus membantu siswa yang mereka ajari agar dapat mengerti materi yang diajarkan oleh seorang guru. Tentu saja itu tidak mudah karena kita harus membangun motivasi dalam diri siswa kita agar dia dapat rajin belajar. Kita juga harus memikirkan strategi pembelajaran yang menarik agar tumbuh minat belajar dalam diri siswa yang kita ajari. Kedua, guru sebagai pembimbing. Ini maksudnya kita sebagai guru bertugas untuk membimbing siswa kita menemukan potensi dalam diri mereka sendiri. Kita juga harus mengevaluasi hal-hal seperti peningkatan pembelajaran yang dialami oleh siswa kita. Seorang guru maupun dosen tentunya tidak luput dari sebuah kesalahan. Oleh sebab itu dibutuhkannya evaluasi terhadap diri sendiri. Evaluasi bertujuan untuk dapat meningkatkan keefektivitas dalam menyampaikan materi kepada seorang pelajar, agar kiranya dapat lebih mudah dimengerti maupun dipahami oleh seorang pelajar maupun siswa yang kita ajari. Evaluasi tersebut dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu evaluasi oleh pelajar dan juga evaluasi oleh teman yang sejawat. Evaluasi oleh pelajar biasanya dilakukan oleh seorang pelajar yang kita ajari, yang kiranya berhubungan langsung dalam proses pembelajaran. Karena kan kita mengajari mereka materi yang tentu saja mereka mempunyai pandangan tersendiri bagi diri kita sebagai seorang dosen maupun pengajar. Kedua, oleh teman sejawat. Teman sejawat lebih baik karena kiranya mereka sama-sama bisa memberikan komentar yang lebih profesional karena mereka juga bertugas maupun mengambil pekerjaan di bidang tersebut, sehingga penilaian mereka itu lebih terfokus terhadap diri kita sebagai seorang pengajar maupun dosen. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode mengajar. Yang pertama itu tujuan dan tipe belajar. Tujuan itu maksudnya tergantung dari tujuan yang ingin kita capai, apakah itu pemahaman kritis,
maupun keterampilan praktis ataupun kemampuan analisis. TV belajar itu maksudnya apakah kita ingin memakai efek visual atau tidak. Kedua itu kemampuan dan keyakinan dari seorang pengajar. Mengapa saya sebut demikian? Karena tidak semua pengajar itu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Tidak semua juga pengajar itu bisa menyampaikan materi yang ingin disampaikan dengan baik. Oleh sebab itu, ini sangat mempengaruhi metode mengajar yang akan kita pakai. Ketiga itu ruangan maupun kondisi yang ada di dalam kelas. Keempat itu jumlah siswa. Pastinya kalau jumlah siswa kita ini terlalu banyak, kita pasti kemungkinan besar akan memilih metode mengajar kuliah, yang dimana itu kita menjelaskan materi yang ingin kita sampaikan dan para siswa disuruh menyimak materi tersebut. Kelima itu latar belakang seorang siswa. Bagaimana kemampuan akademik seorang siswa, budaya maupun keadaan sosialnya. Agar kiranya kita sebagai seorang pengajar bisa menyusun maupun menyesuaikan metode mengajar yang akan kita pakai agar kiranya dapat lebih efektif lagi. Sekarang saya akan menjelaskan metode mengajar. Yang pertama ada kuliah. Di sini kita sebagai seorang guru bertugas untuk menyampaikan materi secara lisan kepada para siswa. Oleh sebab itu, siswa-siswa diharapkan untuk dapat menyimak dengan baik. Kedua, kerja kelompok. Kita sebagai seorang guru membagi kelompok antar siswa dan memberikan mereka tugas secara berkelompok. Di sini kita melatih kerja sama tim. Ketiga, ada studi bebas. Kita memberikan kebebasan kepada para siswa kita agar bisa belajar secara mandiri. Keempat itu ada pengenalan laboratorium. Terkadang ada beberapa mata kuliah yang membutuhkan laboratorium. Oleh sebab itu, kita harus melakukan eksperimen di laboratorium tersebut. Biasanya itu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam ataupun mata kuliah teknik. Kelima, ada demonstrasi. Kita sebagai seorang guru bertugas untuk menunjukkan cara kerja maupun proses tertentu kepada semua siswa dan juga mahasiswa yang kita ajari. Keenam itu ada metode pemecahan masalah. Di sini para siswa kita dihadapkan oleh suatu masalah agar mereka dapat berpikir secara kritis, menganalisis agar dapat memecahkan masalah tersebut. Mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kurang mohon dimaafkan karena saya cuma manusia biasa.